Jadi gini dia, kalau memang ada pemenangnya Muslim ini ataupun Kristen ataupun Buddha segala macam, pasti orang akan mengikut ke situ semua. Justru tidak ada pemenangnya agama ini, makanya kalau kita berdebat nggak ada artinya, itu orang bodoh itu. Luruskan itu Bang Joma. Di sini bukan kompetisi kalau menang. Lanjut Bang Joma. Karena agama ini kan gini dia Bang. Jadi kalau kita membahas agama itu tidak ada pemenangnya sampai kapanpun. Ada Bang pemenangnya Bang. Kalau ada pemenangnya Bang, contoh kalau Muslim pemenangnya, berarti semua rakyat di dunia itu mengikuti Muslim, itu baru pemenangnya. Enggak. Tidak akan ada pemenangnya Bang. Karena tidak semua manusia menggunakan akal sehatnya. Ada manusia yang terjerat oleh tipu daya iblis. Anda menjadi Kristen apakah Anda berdasar akal? Kan tidak. Anda hanya mengimani saja kepercayaan nenek moyang menyembah kepada makhluk Tuhan. Anda nggak mau tahu benarkah, salahkah, yang penting saya Kristen. Anda menjadi Kristen itu saya pastikan 100% bukan karena akal, tapi karena ikut-ikutan nenek moyang. Sementara yang selamat itu, yang menang itu adalah mereka yang menggunakan akal. Untuk menjadi Kristen, maaf nih, untuk menjadi Kristen menyembah kepada manusia atau makhluk yang keluar dari kubur, itu gak dibutuhkan akal. Yang dibutuhkan itu adalah percaya doang. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada yang menang, ada yang menang. Yang menang itu yang menggunakan akal. Tidak ada Bang. Soalnya kan begini Bang, saya potong sedikit. Silakan. Ya. Jadi satu contoh, bapak aku ya kan, bapakku ini dibilang orang lah itu bapakku begini, dibilang orang lah bapakku begitu ataupun salah apa segala macam. Saya tidak akan tinggalkan itu bapak saya Bang. Itu tetap bapak saya. Sama juga seperti abang juga kayak gitu. Ibaratnya kalau abang itu, bapak abang itu contohnya salah, benar salah, tetap itu bapak abang, enggak akan diputuskan. Sama juga kami Kristen, kami juga Kristen, enggak mungkin kami putuskan bapak kami itu. Baik juga dengan abang, enggak mungkin abang putuskan bapak Muhammad abang itu. Seperti itu Bang. Makanya sebetulnya kalau membahas agama ini orang bodoh sebetulnya. Tidak ada pemenangnya Bang. Salah itu. Tipikal yang Anda sampaikan itu tipikal anak-anak iblis. Anak-anak iblis itu sudah tahu dirinya di neraka. Tapi kenapa mereka nggak mau keluar menjadi malaikat atau menjadi kucing atau menjadi sapi? Mereka tetap ngotot di situ karena sabar dulu, karena mereka sombong. Sekarang Anda mengatakan bahwasanya tidak akan ada orang yang meninggalkan. Kami umat Islam tidak meninggalkan agama nenek moyang kami karena agama kami masuk akal. Bedanya dengan Anda tetap di dalam memegang keyakinan Anda tanpa proses akal, cuma imani saja. Itu bedanya. Sama seperti iblis. Karena iblis tidak punya akal, mereka cuma percaya saja. Yang penting saya ikut kepada nenek moyangku. Mau neraka kek, mau apa kek, yang penting saya ikut nenek moyang. Ya samanya dengan Anda itu. Jadi Bang, kalau bapak abang itu salah, apa abang melepaskannya itu? Oh kan jelas. tidak mungkin Bang. Oh saya tinggalkan kesalahan. Siapa yang mau mengikuti kesalahan? Berarti abang itu tidak mengakui bapak abang. Kan saya akui. Saya akui dia itu keliru, dia salah, dan tugas saya memperbaiki dia. Al-Quran yang menjelaskan itu. Luqman ayat 14, ayat 15. Bedanya Anda, setelah Anda tahu orang tua Anda itu sesat, Anda tambah menyesatkan dia dengan mengikuti jalannya. Coba suruh orang tua saya menyembah kepada manusia, atau suruh menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Pasti ku larang. Tapi kan tetap bapak abang itu. Tetap bapak saya. Al-Quran surah Luqman ayat 14 ayat 15. Tetap saya wajib menghargai, menyayangi, mencintai dia. Tapi tentang hal keyakinan kami berbeda keyakinan. Tapi dalam hal ayah dan anak tetap beliau wajib hukumnya kami sayang. Tapi beda keyakinan. Karena dia tidak menggunakan akal, dia hanya mengikuti ajaran nenek moyang dia. Kalau saya enggak. Begitu orang tua saya menyembah kepada selain daripada yang maha suci, menyembah kepada ciptaan, menyembah kepada makhluk, apapun itu, meskipun makhluk itu sakti, yang namanya makhluk bukan Tuhan.
maka saya akan tinggalkan keyakinan orang tua saya. Karena Jadi saya satu gini Bang. Ya, silakan. Oke, lanjut. Jadi gini, walaupun Bang, saya bilang itu Tuhan Yesus yang benar. Satu contoh ya, contoh dulu. Tuhan Yesus yang betul-betul benar. Pasti abang tidak akan mau pindah ke Kristen Bang. Baik juga seperti Muhammad. Muhammad pun benar. Saya juga orang Kristen tidak akan mau pindah Bang. Nah, jadi kita saling membawa aja Bang agama ini Bang. Karena yang nanti menentukan itu kebenaran. Sewaktu kita mati. Sewaktu kita mati nanti di situ baru kita tahu yang mana yang benar agama ini. Oh, nggak bisa. Itu dia Bang. Salah. Pada saat kita mati, baru kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya orang bodoh. Bahlul. Itu orang yang seburuk-buruknya makhluk. Sebelum Anda mati, Anda harus tahu dulu. Anda berada pada jalan yang sudah benar, atau Anda berada pada jalan yang tidak benar. Jangan nanti setelah mati. Kalau setelah mati, kalau jalan Anda benar, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata tidak benar, neraka kekal. Itu pekerjaan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad itu benar, maka Anda ikuti benar. Saya mengikuti Yesus karena Yesus itu benar. Dari mana benarnya Anda mengikuti Yesus? Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda domba? Apakah Anda Bani Israel? Bukan. Dari situ aja Anda sudah salah bertentangan dengan Yesus. Adakah Yesus mengajarkan dirinya dituhankan, disembah, diibadahi? Enggak ada. Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta. Anda malah menyembah ke Yesus. Dari situ aja salah. Ada itu Bang, ada di Matius 13 ayat 13 Bang. Matius 3 nomor 13. Anda mengatakan Yesus mengajarkan menuhankan dirinya. Sekarang kan gini deh Bang, dibilangnya itu engkaulah Tuhan. Makanya bahasamu itu adalah betul kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mau mengatakan dia raja Bang. Muridnya mengatakan dia Tuhan, ya betul katamu itu. Sama kayak anak kita, Pak, ya betul aku bapakmu. Kayak seperti anak kita. Jangan bilang ada. Saudara, Yesus di situ dikatakan kurios, Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan, Theos. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Yohanes itu. Dan katamu itu benar. Sebab aku adalah Maran, Rabam, Wamaran. Aku ini adalah guru dan Tuhan. Dalam bahasa Aram. Dia tidak mengatakan aku ini Theos, tapi dia mengatakan aku adalah Kurios. Kurios itu Tuhan. Sama gelarnya Nabi Muhammad, Tuhan. Sayyid. Sayyidina Muhammad. Tuhan Nabi Muhammad. Nah, Yesus, Tuhan Yesus, bukan Tuhan. Makanya saya katakan, andai saja Anda menggunakan akal sehat, ketika Anda bertanya, agama kita tidak akan pernah menang kalah. Kenapa? Karena ada yang menggunakan akal, ada yang tidak menggunakan akal. Kita tidak mungkin sama. Antara kedudukan yang menggunakan akal dan kedudukan yang tidak menggunakan akal pasti beda. Seibarat kerah punya muka, punya hidung, punya mata, punya tangan, punya kaki. Sama seperti manusia. Bedanya hanya di akal. Jadi gini dia Bang, sama seperti yang saya bilang tadi itu. Kalau memang Yesus itu benar, abang mau pindah enggak? Pasti enggak. Saya jawab langsung itu Bang. Saya katakan, saya langsung jawab. Saya katakan Yesus itu benar. Benar-benar manusia yang diutus untuk Bani Israel saja. Gini dia Bang, gini. Saya katakan itu, kita buatlah dulu satu contoh. Yesus itu adalah jalan kebenaran. Dan dialah yang bisa kita masuk surga. Pasti abang nggak mau ikut. Sama saya mau ikut. Saya malah ikut. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Aku, ya, betul. Aku ini jalan atau tujuan? Jalan. Nah, terus kenapa disembah dituhankan kalau jalan? Anda ingin ke Monas melalui jalan Tamrin. Anda menganggap jalan Tamrin itu adalah Monas. Ya nggak sampai-sampai ke Monas. Karena Anda sudah menganggap bahwa jalan menuju Monas itu adalah Monas. Nggak sampai ke Monas.
Makanya Yesus itu jalan, dia bukan tujuan. Yesus itu jalan untuk siapa? Untuk Bani Israel. Menuju kepada siapa? Kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Masa Anda ingin ke Monas, tapi jalan ke Monas Anda anggap Monas? Ya sudah sampailah Anda ke Monas berarti. Ternyata Anda tidak sampai ke Monas karena Anda hanya di jalan mutar-mutar. Saya percaya Yesus, dia itu kebenaran. Ya, saya percaya dia adalah jalan. Kenapa? Ya pastilah Bang percaya, karena di kitab kalian itu pun kan memang ada Nabi Isa. Kalau di kitab makanya kan nggak ada Nabi Muhammad. Makanya kami nggak percaya lah Bang. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia? Atau dia diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel? Maka ketika kita hidup zaman Yesus, Yesus datang nih, kita sesaman Yesus. Ya kita cuman penonton doang. Iya Bang, betul. Tapi gini dia Bang, bagaimana kami percaya kalau di kitab kami itu tidak ada Nabi Muhammad Bang? Saudara, kitab kalau kalian percaya itu Nabi Isa, karena ada di kitab kalian itu Nabi Isa. Saudara, makanya kami Nabi kami Bang di perjanjian baru itu satu, tapi kalian dua. Jadi kan wajar kami nggak percaya Muhammad. Bagaimana kami percaya Muhammad? Di kitab kami tidak ada itu. Oke. Saya mau kok percaya di Muhammad. Udah kasih di perjanjian baru itu di bawah Nabi Isa dikasih Nabi Muhammad. Dibuat itu, diperintahkanlah itu ke menteri agama di dunia biar saya mau ikut kalau ada Nabi Muhammad di kitab Kristen. Saudara, kalau di sini ada Nabi Muhammad, berarti iblis gagal misinya. Ini dibuat supaya orang-orang menyembah kepada Kristus Yesus. Kalau ada di sini Nabi Muhammad, berarti orang-orang yang percaya kepada kitab ini percaya kepada Nabi Muhammad, artinya cuman percaya Yesus itu rasul utusan Tuhan. Sementara Yesus Kristus yang mau ini agar dia dituhankan. Kalau di sini ada Nabi Muhammad, misi Yesus gagal. Karena iblis mau dituhankan dalam nama Yesus. Yesus yang asli mau dinabikan, mau diakui sebagai Mesias untuk Bani Israel. Yesus yang palsu mau supaya dia dituhankan. Kalau di sini ada Nabi Muhammad, maka gini dia Bang. Sabar dulu. Maka gugurlah ketuhanannya. Ingat saudara, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, 4 kitab yang lolos. Sabar dulu. 4 kitab yang lolos yang menguatkan ketuhanan Yesus Kristus. Injil Thomas, Filipus, Andreas, kemudian Maria dan yang lain-lainnya itu tidak diloloskan. Kenapa? Karena tidak mendukung ketuhanan daripada Kristus Yesus. Ada itu kekuatan. Kan kata abang. Itu kan kata abang itu. Sekarang saya tanya sama saudara, siapa yang memberitakan Injil bersama dengan Yesus? Intinya Bang, intinya. Kan begitu intinya. Intinya itu, kenapa itu Nabi Muhammad tidak ada di perjanjian baru di Alkitab kami, sedangkan kalian itu ada Nabi Isa Bang. Saudara, kenapa tidak ada Nabi Muhammad di sini? Karena iblis ingin disembah. Di sini kitab ini digunakan untuk menuhankan Kristus Yesus. Tapi kenapa Nabi Isa ada di kitab kalian? Karena Nabi Isa ada Nabi Isa dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah berita gaib dari langit yang diberitakan oleh yang maha menyaksikan. Kepada Nabi Muhammad diinformasikan, Nabiku datang kepada Bani Israel, ditolak, direncana, dibunuh dan seterusnya. Tetapi sebenarnya mereka tidak membunuhnya, melainkan aku angkat ke langit. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Berarti yang disalib adalah bukan Nabi Isa. Yang disalib keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, yang disalib ini ingin dituhankan. Sejak kapan Yesus anak Maria mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Tak pernah. Tapi kenapa giliran ada yang keluar dari kubur kok minta disembah?
Siapa dia? Rupa-rupanya Yesus memang berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Jangan kau percaya. Berarti kata Yesus yang asli, ada penyesat muncul setelahku bernama Yesus Kristus. Itulah yang kamu sembah. Selamat. Jadi sekarang gini bang, tapi kan ada itu kan yang di kitab Muslim, ada itu Nabi Isa bang. Kalau kami ini Kristen nggak ada bang itu Nabi Muhammad, bagaimana kami percaya? Sampai kapanpun kami nggak akan percaya bangku, karena tidak ada di kitab Kristen menyatakan itu. Kecuali sekarang abang itu menggantinya ke Menteri Agama Dunia. Abang taruh situ perjanjian baru di Nabi Muhammad. Oke, tolong Anda jelaskan kepada saya. Tidak ada Nabi Muhammad di sini. Oke, karena kalaupun ada pasti dihapus. Kalau di sini muncul, saudara, kalau Nabi Muhammad muncul di sini, apakah masih ada yang Kristen? Apakah masih ada yang membayar perpuluhan di gereja? Apakah masih ada yang beli Bible ke lembaga Bible Indonesia? Apakah masih ada yang sekolah di sekolah STT? Kalau Nabi Muhammad ada disebut di sini? Ya bisa aja ada bang. Karena bagaimana firman Tuhan itu pasti akan dilaksanakan. Oh, ini Anda anggap firman Tuhan? Bagaimana? Ini Anda anggap firman Tuhan? Ya iyalah bang. Jadi berarti firman Tuhan itu bisa dikoreksi, bisa direvisi. Gini dia bang, itu gimana? Dari dulunya, bahkan nenek moyang kita pun itu udah tidak ada di situ bang. Jadi apa yang dikatakan firman itu, berarti itulah yang kita percayai bang, karena itu yang muncul sama kita. Sekarang pertanyaan saya, apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Bisa direvisi oleh manusia? Firman Tuhan bisa revisi bang? Ini kitab Anda 2023 direvisi lagi. Kenapa direvisi? Kalau ini firman Tuhan, berarti manusia merevisi firman Tuhan lebih Tuhan daripada Tuhan. Firman Tuhan itu tidak bisa direvisi oleh manusia. Ini contohnya. Manusia dari mana yang bisa merevisi ini? Nggak ada. Tapi ini setiap saat boleh direvisi oleh siapapun dan kapanpun, sesuai dengan kesepakatan kalian. Kenapa bisa kalian lebih hebat dari Tuhan? Kok firman Tuhan kalian revisi? Berarti bang, Tuhan Anda tidak lebih tahu. Itu bang. Itu kenapa itu direvisi? Karena itu kan berbahasa Indonesia bang. Tidak ada berbahasa Arabnya. Kecuali seperti kalian. Kalian itu bahasa Arabnya semua ada. Jadi kalau firman Tuhan itu dia berbahasa Indonesia bang, itu yang aslinya itu dia tidak direvisi bang, itu yang bahasa Indonesianya. Karena kan gini dia bang, ini bahasa Indonesia ini firman Tuhan atau bukan? Iya betul. Begini saya jelaskan bang. Berarti firman Tuhan bisa direvisi. Bang semua saya jelaskan bang. Silakan. Ya. Dulu kan itu zaman dulu itu bahasa Indonesianya dulu itu berbeda dengan zaman sekarang kan bang? Ya kan? Betul. Misalnya dulu dikatakan ya sebelum direvisi yang terbaru ini, sebelumnya itu misalnya ada pasal yang mengatakan Yesus mati. Kan sudah berbeda zamannya. Dulu disebut mati, sekarang disebut meninggal. Itu contohnya. Itu yang direvisi. Maksudnya tidak dirubah-rubah. Maksud firman itu tidak dirubah, tapi bahasanya yang direvisi. Betul. Bahasa Indonesia bang semua. Tapi iya, saya ngerti. Bahasa Indonesianya yang direvisi. Berarti ini bahasa Indonesia yang direvisi yang ini. Berarti ini bukan firman Tuhan. Udah selesai. Begini dia itu bang, sama kayak kita bahasa sekarang ini. Masa seperti itu, bentar dulu, masa seperti itu, sebetulnya kan itu kata-katanya salah itu bang, tapi betul, masa seperti itu, aturnya itu kok begitu, itu bang makanya direvisi. Masa begitu, kalau masa itu kan sebetulnya masa di dapur. Apapun itu,
ini direvisi oleh siapa? Oleh manusia. Kenapa direvisi? Karena mau disempurnakan. Membenarkan Bang, mau diluruskan, berarti tadinya tidak lurus. Karena kan sama dia Bang, masa gitu, ada nggak bahasa kayak gitu? Masa kayak gitu, bukan Ya, kayak gitu, kok kayak gitu? Itulah Anda memprotes firman Tuhan Anda sendiri, berarti Tuhan Anda itu bisa diprotes sama Anda. Bukan Bang, Atau ini yang bukan firman Tuhan. Melihat update dengan bahasanya supaya mudah dimengerti. Nah, Ya, mudah betul. dimengerti. berarti Tuhan Anda itu, misalnya, kan, Tuhan Anda ketika berfirman tidak tahu kalau firmannya nanti ada zaman di mana orang tidak mengerti, ada zaman sudah nggak laku, harus diperbarui. Berarti Tuhan Anda tidak maha mengetahui, atau ini yang bukan firman Tuhan. tapi maksud Bang, itu pria sama laki sama nggak itu Bang? Bentar dulu, pria laki sama nggak itu? Sama. Ya udah itulah itu Bang, jangan kita dibodoh-bodohi. Kalau Kita pintar, Bang, bukan bodoh. kalau sudah tahu sama, kenapa dari pria harus diganti menjadi laki? Kenapa? tapi Sama kelihatannya itu, Bang tidak semua ini mempermasalahkan itu, Bang. kelihatannya Gimana Bang? Tapi segini. Ini kenapa termute? Jangan di mute Jos, mute-nya Jos. Tuhan jadi Tuhan, terpisinya sangat keren. Jadi intinya gitu aja tadi Bang. Bagaimana kami percaya itu tentang Nabi Muhammad kalau tidak ada di firman kami Bang. Sampai kapanpun nggak akan kami percaya Bangku. Tapi kalau Iya. kalian walaupun seperti Iya. Anda, saya apapun kembali kalian bilang Nabi ke Isa Bang itu, Heri tadi. Jadi kita kan terlahir dari awalnya itu misalnya Bang Suma itu dari Muslim, kita dari Kristen. Itu kalau mau debat itu sama aja, tetap nggak ada yang ya, nggak menang. menang itu. Nggak ada yang menang. Nah, menang itu. Kita cuma Udah berapa memberikan abad itu informasi dipertentangkan saja, antara Bang. Kristen Ya udah, dengan kalau nggak mau debat, dengan Bang, Muslim. izin dulu saya ngomong dulu. Kalau nggak mau diskusi, Abang turun aja. Abang karena ini buat apa? Ya, Bang Suma kan. Ya, Enggak, Pak Jos, Anda naik di sini buat apa, Bang? Buka Pak Jos, saya tanya dulu, Bang Jos. Saling bagi Anda naik info, di sini kan? buat apa? Saling berbagi informasi tentang kebenaran. Misalnya kan kepercayaan Bang Suma itu seperti Muslim, sama Abang ini yang kita saling memberikan informasi supaya membandingkan, studi banding kayak DPR, studi banding. Oh, Anda jangan Kita ngatur masih acara ada yang kalau begitu. Ini acaranya, Bang. Ini topiknya malam ini, apa hubungannya Taurat dengan Kristen? Yang Abang yang informasikan barusan itu sering kami lakukan. Nanti kami format ulang nanti. Besok malam mungkin topik itu. Jadi harus Anda menghargai topik malam hari ini gitu loh, Bang. Oke? Itu, Bang. Jadi sebenarnya ketika Islam dan Kristen itu berdialog tentang agama, memang tidak sedang mencari menang kalah atau siapa yang benar, siapa yang salah. Kenapa? Kenapa harus mencari sesuatu yang sudah nyata? Bahwa yang menang itu adalah Islam, bahwa yang benar itu adalah Islam. Bukan di situ poinnya. Kita sedang menjelaskan titik kebenaran itu. Edukasi namanya. Siapa yang mau mendapatkan kemudian edukasi, silakan nilai dari hasil perdebatan, dari hasil pendiskusian. Anda yang menentukan mana yang rasio, mana yang irrasio. Bukan berarti wah saya menang pokoknya saya, bukan di situ titik poinnya. Ketika ada tema, kenapa Al-Quran menjelaskan tentang Taurat? Kenapa Al-Quran membahas tentang Isa Al-Masih? Al-Quran menjawab. Begitu juga ketika kami bertanya, kenapa kitabnya Yahudi ada di dalam agama Kristen? Apa jawabannya? Itu yang kami butuhkan. Bukan mau kalah, bukan mau menang. Nah, ketika Anda mengatakan, kami tidak akan pernah beriman ke Nabi Muhammad, karena di dalam kitab kami ini tidak ada nama Nabi Muhammad. Oke, sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda beriman kepada kitab Taurat, sedangkan dalam Taurat itu tidak ada nama Yesus? Dan itulah yang menyebabkan kemudian orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus,
karena sama seperti Anda. Karena di dalam kitab Taurat tidak ada nama Yesus. Kalau begitu, sayangnya pola itu keliru. Tuhan pencipta langit dan bumi mengutus para nabi. Ajaran mereka itu nanti disempurnakan di zaman Nabi Muhammad. Nih, tak kasih PR. Ya, kalau bahasanya abang ini, ya itu kalau saya mau jelaskan itu tidak cukup untuk setahun. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Itu tidak cukup. Jadi saya menyerah untuk di malam hari ini. Ya, kalau data aja. Minimal satu data, abangku. Di mana hukum Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Ingat, Taurat itu diterima oleh satu manusia namanya Nabi Musa. Menerima mandat dari Elohim agar aturan, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan itu yang diterima Nabi Musa diperintahkan kepada Nabi Musa untuk beritakan kepada orang Romawi. Bukan sebagai Romawi. Masa Romawi? Lalu kepada siapa? Kepada kaum Israel yang itu pintar. Menuju Kanaan itu. Iya, itu pintar. Berarti memang tidak ada hak orang Kristen menggunakan kitabnya Nabi Musa. Titik. Tadi kan abang bilang kan, Bang, orang Kristen itu bukan cuma di Indonesia. Ada itu, di Israel, ada juga di Arab, ada juga dan lain sebagainya. Bukan itu pertanyaan saya. Hubungannya Taurat ini dengan orang Kristen ini apa? Secara hukum. Begini abangku, ini kitabnya Nabi Musa. Anggaplah, ini kitab kami Al-Quran. Kalau kami mau culas, nyamar-nyamar, seperti kalian, ada nggak yang bisa melarang kami menggunakan kitab ini, terjemahannya kitab kami masukkan dengan Al-Quran begini? Tidak ada yang melarang, karena tidak ada yang melarang. Ditulis di Al-Quran itu ada kitab Taurat dan Injil. Tidak ada yang melarang. Kami terjemahkan Al-Quran. Al-Quran itu, di Quran itu ditulis ada kitab. Sorry, kami menggunakan Al-Quran, kami terjemahkan Al-Quran, kami terjemahkan kitab Tanak, masing-masing terjemahan kami gabungkan menjadi satu. Habis itu kami mengatakan kami ini adalah pelanjut tongkat estafet Israel. Kami ini adalah Israel rohani. Boleh nggak? Bisa nggak diterima? Ikhlas nggak kalian menerima itu? Kalau Islam itu adalah Israel rohani. Karena kami sudah menggabungkan kitab terjemahannya orang Yahudi dengan terjemahan Al-Quranul Karim. Lalu kami mengatakan kami ini adalah pengikut Yesus. Kami ini adalah Israel rohani. Boleh nggak? Dibenarkan nggak gitu? Di mana Kristen kemudian tidak ada perintah ibadah minggu, kami kembalikan kepada hari Sabtu. Kami lebih hebat berarti. Di mana Kristen makan babi, di terjemahan ini dilarang makan babi. Lebih hebat berarti kami. Di mana di dalam kitab ini diperintahkan bersunat, kami bersunat. Lebih hebat kami berarti, lebih kena. Di mana di kitab ini diperintahkan sujud menghadap bait suci, kami menghadap bait suci, Baitullah. Berarti lebih cocok dengan kami dong. Tidak ada pertentangan kalau begitu. Lebih pas kalau terjemahan Al-Quran dengan terjemahan kitabnya orang Yahudi ke Islam. Daripada ke kalian. Apa yang ada di dalam terjemahan yang kalian ambil dari agama Yahudi, tidak kalian lakukan, malah kalian tentang dengan kerasnya. Siapa yang melarang kalau kami ambil terjemahannya? Enggak ada kan? Cuman kami tidak mau kemudian nyamar-nyamar sebagai Yahudi, menyamar-nyamar sebagai domba. Kami adalah manusia. Bukan domba, bukan kambing, dan bukan serigala. Silakan. Jadi dari bahasa abang itu saya sudah tahu, bang. Jadi abang ini, tujuan abang ini pasti untuk mengambil umat, bang. Betul tidak? Maksudnya mengambil umat gimana? Tujuan abang ini, tujuan abang ini, bang. Iya, tujuan abang ini seperti ini. Mengambil umat dan tujuan abang kan? Tujuan saya menjalankan perintah Al-Quran. Agar percaya ke Al-Quran. Kan sama aja itu, bang. Bukan. Agar manusia itu menggunakan akal sehat. Kalau Anda sudah menggunakan akal sehat Anda,
saya tidak mengajak pun Anda akan sendiri yang mencari keselamatan. Bukankah Anda ingin selamat? Bukankah setiap manusia punya hak prerogatif untuk selamat? Ya. Nah, ketika saya menjelaskan dan masuk ke dalam otak Anda, apa perlu saya paksa? Enggak kan? Apa perlu saya kasih Indomie? Apa artinya, Bang? Apa artinya? Artinya saya menjalankan apa yang diperintahkan Al-Quran saya untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Sama seperti di kitab saudara Amanat Agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sama. Bedanya. Dari dulu pun sudah tahu itu, Bang. Semua orang itu dari dulu pun sudah tahu. Bedanya, Anda memberitakan Bible kepada orang lain dan Anda menginginkan orang lain menjadi pengikut agama Anda tanpa menggunakan otak ini. Tapi hanya dengan Indomie. Anda buat kisru, buat keributan, buat bencana dulu, peperangan, orang sudah lapar, orang sudah khawatir, ketakutan, baru Anda datang. Mari kami bernyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Kalian di sini kami kasih pakaian, kami kasih Indomie, habis itu kita nyanyi-nyanyi rohani. Itu yang kalian pakai. Kalau kami enggak, kami tablik, kami berdakwah buka-bukaan, kami terang-terangan, kami enggak sembunyi-sembunyi. Coba lihat di masjid-masjid itu, toanya terang-terangan. Coba kalian di gereja pakai toa, bacakan Bible kalian. Berani enggak? Enggak berani. Tapi kalau giliran ada bencana, kalian datang sembunyi-sembunyi, kasih Bible. Ambil ini Bible-nya ya, baca-baca ya. Kenapa enggak terang-terangan aja? Bukan pada saat ada bencana, pada saat ada musibah, pada saat ada perang, pada saat ada gempa. Semua. Kami cuma ya kalau saya kan di Sulawesi Utara toh. Iya. Kami kalau Kristen dengan Muslim itu sangat akur, damai dan lain sebagainya. Pokoknya ya saya cuma menginginkan ke Bang Suma agar menyampaikan ke yang lain-lainnya yang misalnya ada pembongkaran tempat ibadah di daerah-daerah lain selain di Sulawesi Utara ini, tolonglah Bang Suma kasih edukasi sama kayak Bang Suma bilang tadi, tolonglah supaya orang di Sulawesi Utara juga teman-teman kami susah untuk membangun masjid. Jangan bangun masjid, membangun musola aja sulit. Jangan Anda, aduh sudahlah, kami tahu telinga kami ada di mana-mana, mata kami ada di mana-mana, saudara. Itu yang perlu saudara pahami. Ya, jadi kita di dalam beragama, apalagi mengisi kemerdekaan ini, ya memang betul harus kembali kepada niatan awal negara menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan menyeluruh kepada seluruh rakyat. Tapi ingat, kita punya hak dan kita punya kewajiban. Kewajiban kita, hak kita memilih agama. Kewajiban kita jangan kemudian mengganggu agama orang lain. Itu kewajiban kita. Tapi maaf nih, kalian mungkin tidak sadar kalau kalian itu telah mengganggu kami dengan mengambil seluruh istilah-istilah yang prinsip di dalam Al-Quran, Anda masukkan ke dalam kitab kalian. Itu sudah mengganggu. Contoh, tak kasih contoh. Galatia 3, sabar. Sabar saudara, sabar. Galatia 3 nomor 13. Kristus alias Yesus Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kesimpulannya, Yesus adalah orang yang mati dengan jalan kutuk, alias dia adalah manusia terkutuk. Boleh nggak saya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari Yesus yang terkutuk? Boleh nggak? Boleh nggak? Saya pinjam nama. Boleh nggak saya pinjam nama Yesus? Abang tadi ada bilang abang tadi itu kan Alkitab salah, kan? Makanya ngomong kan jangan lanjut terus bang, abang terus lanjut baru titik terakhirnya. Tadi abang bilang itu Alkitab kalian itu salah, abang bilang kalian.
Bukan kami yang buat itu, Bang. Yang Iya, membuat ini, Alkitab itu ini kitab kalian kan? adalah di sananya. Ya itulah Jadi, makanya aku katakan. Disitulah abang salahkan, jangan kami abang bilang. Lah ini kan Kami kitab ini kalian. tidak apa-apa, Bang, mengenai Saudaraku, kitab itu. ini kitab kalian kan? Iya betul. Nah, itulah makanya saya Kalau katakan. salah emang kami salah, Bang. Tidak, Bang. Jadi yang Kalau salah kami siapa? itu tidak salah. Ya, yang salah dari sananya kalau memang betul salah. Kalau memang betul salah itu menurut abang langsung aja ke sana mengatakan sama orang itu dari asal. Anda sudah tahu kitab Anda ini di dalam sampulnya Anda, ini sudah sampai di meja Anda ini. Anda sudah baca, di luarnya ada kata Alkitab. Tanyalah, ini kitab ini apa ini maksudnya? Kok ada kata Alkitab? Ini kan nama lain Al-Quran, Alkitab. Nama lain kitab suci Al-Quran itu adalah Alkitab. Sedangkan Bible tidak ada Alkitab. Tidak ada pernah di luar negeri ada orang menyebut buku kitabnya orang Kristen itu dan sebutan Alkitab, cuma di Indonesia. Apa tujuannya? Tidak ada di luar negeri orang menyebut Theos dengan sebutan Allah. Apa tujuannya? Tidak ada di luar Indonesia menyebut Paulus itu dengan kata Rasul. Tidak ada. Cuma di Indonesia. Apa tujuannya? Gitu loh. Pasti ada misinya. Misinya, ya itu tadi amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Supaya orang Islam di Indonesia ini menjadi pengikut Kristus, maka ini harus tampil seperti kitabnya orang Islam. Gitu abang. Jadi Bang, sebagaimana dulu awalnya itu Alkitab itu dibawa oleh pendeta, pastor ke Indonesia, Bang. Jadi itulah yang kami benarkan, Bang. Kalau memang itu menurut abang salah, kan udah saya bilang tadi, udah abang lapor ke sana langsung ke pusatnya. Karena bagaimana, Bang? Apa kan kalau pastor pendeta kehilang. Lagi serius dia. Jangan diturunkan siapa itu. Moderator lagi di bawah kerjanya. Capek mungkin moderatornya ngantuk. Bang, semua ini memang kalau saya lihat penampilannya ini kayak pendeta saya ini. Tapi belum tentu juga kan dibuka maskernya. Tolong Bang, dibuka maskernya. Saya cuma melihat aslinya Bang. Ada itu lagi viral tuh. Ada Bang, ada kembaran saya ternyata. Siapa namanya? Iya. Santai aja Bang, santai aja. Kita cuma Serius. Ada kembaran saya tuh, yang apa bintang komedian. Siapa namanya itu? Siapa tuh? Apa itu? Ada yang lagi viral. Bagaimana mau dibandingkan? Nggak pernah lihat tuh wajah. Ada sudah banyak. Ya bopak betul. Beda kali si bopak mah jelek. Gila kali. Bang ini. Saya juga suka lihat tuh walaupun cuma nyimak aja tapi ya kan yang lain lah saja. Oke Bang Jas, thank you Bang Jas. Kita satu Sulawesi, saling mencintai ya Bang ya, dalam bingkai persaudaraan sebangsa setanah air. Oke, siap Bang. Siap. Kita ini hanya mengedukasi aja, bertanya dan menjawab, membantah dan saling membantah untuk saling menguatkan argumentasi. Halo saudara Noce Bandari, dari mana Bang? Dari Maluku Utara Bang. Wis, Maluku Utara, dekat Samarinda bukan? Enggak, jauh. Oh, Saya di timur. Oh, Kemana satu ini? Dekat Papua berarti? Enggak. Provinsi di Ternate, Pak. Oh, Ternate. Siap. Iya, tahu. Noce sudah sehat? Sehat Bang, sehat. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, mengenai tema aja, hubungan Taurat dengan Silakan. orang Kristen. Iya, jadi maksud saya kalau Taurat itu memang kita di Bible itu memang bermula dari Taurat ya.
Jadi ada hubungan antara perjanjian baru dan Taurat ini, sehingga kitab ini harus ada di dalam Bible, Bang. Di mana Bang dalilnya di Taurat kepada Musa agar diberikan kepada bangsa lain di luar Israel? Anda memang Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, Tapi kami mengenal Allah itu dari Allah Israel. Pencipta alam semesta itu kan dari bangsa Israel. Ya, sehingga diambil kitabnya gitu, terjemahannya. Iya, karena memang kalau dirunut dari awal ya memang harus bermula dari situ. Tapi kan peruntukannya hanya untuk Bani Israel, Bang. Kok jadi Anda yang ngambil? Enggak, tapi yang kami imani itu kan Allah Israel. Iya, Allah Israel menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada Bani Israel. Iya, memang pada mulanya, pada awalnya memang bangsa Israel. Tapi ini kan Tuhan untuk seluruh bangsa. Jadi bagi orang Kristen ya tidak ada masalah sebenarnya untuk mempelajari Tuhannya. Tapi tidak ada legalitasnya, tidak ada validasi dari Tuhan bahwa firman-Nya yang diberikan kepada Bani Israel itu diberikan kepada Kristen. Iya, kalau Kristen itu kan pengikut Kristus jadi baru ya. Tapi semua yang diajarkan oleh Yesus itu sebenarnya dari bangsa Yahudi, dari umat Yahudi. Jadi ada kesinambungan, ada hubungan lah Bang. Jadi kami harus memiliki kitab Taurat di dalam Bible, Bang. Memiliki kitab Taurat di dalam Bible. Tapi kan kitab ini diwahyukan hanya untuk Bani Israel kan? Iya, kitab itu kan memang pada saat bangsa Israel keluar. Berarti pemiliknya siapa, Bang? Memang pemiliknya umat Yahudi atau Israel, Bang. Tapi kami memiliki Allah yang kami imani adalah Allah Israel. Jadi bagi kami orang Kristen ya tidak jadi masalah. Itu sama halnya begini abangku. Anda punya setan bermasker itu dipermasalahkan Alkitab ini untuk apa? Setan makhluk bermasker tiap hari. Santai Bang, santai. Santai aja Bang, santai, jangan emosi lah. Duduk di pojokan dulu Bang ya. Usia COVID setiap hari. Jadi sama halnya abang, Bang Noce, diam dulu Bang Maskur. Tunggu giliran Anda. Anda duduk aja di situ ya sambil garuk pantat. Dengar, Saudara Noce, sama ketika Anda melihat tetangga Anda punya lahan luas, ya kan ya. Terus kemudian Bang. Anda berpikir bahwa dia diberikan oleh negara. Lantas Anda merampasnya, Anda mengambilnya dengan alasan bahwa ya negara yang memberikan ke tetangga saya ini kan negara Indonesia. Saya juga percaya bahwa Indonesia adalah negara kami. Pak Prabowo adalah presiden kami. Kan percaya. Maka ya saya boleh dong mengambil tanah orang ini. Itu sama itu Bang. Padahal itu bukan hak Anda. Itu miliknya Yahudi. Enggak, tapi orang Yahudi tidak mempersoalkan itu ketika kami memiliki Taurat di dalam Bible, Bang. Karena Anda cuma mengambil terjemahan. Enggak, karena kalau memang bangsa Israel mempersoalkan ketika Taurat itu ada dalam Bible, setidaknya orang Kristen yang di Israel sana pun pasti mereka sudah dilarang untuk menggunakan Taurat. Abangku, kan tidak dilarang, Bang. Ini sudah hampir 2000 tahun loh. Pertama, kitab Tanakh itu, Torah itu diterjemahkan ke Septuaginta. Abad 3 sebelum Masehi itu diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Untuk orang-orang Yahudi. Zaman Ptolemy ya Bang. Iya, betul.
untuk orang-orang Yahudi itu diterjemahkan. Tapi kemudian di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, beralih. Awal memang diperuntukkan orang-orang Yahudi, tapi di zaman pemerintahan Ptolemei itu kan Ptolemei meminta supaya rabi-rabi Yahudi menerjemahkan ke bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Kan dengan sukarela menerjemahkan itu, Bang. Itu berarti tidak masalah kan? Itu diterjemahkan untuk orang-orang Yahudi yang tidak tahu lagi Ibrani. Maka Ptolemei memerintahkan rabi-rabi untuk menerjemahkan itu ke dalam bahasa Septuaginta, bahasa Yunani. Supaya orang Yahudi yang ada di tengah-tengah Alexandria, orang Mesir ini, itu bisa kemudian membaca, mengetahui isi Torah, Tanakh dalam bahasa Septuaginta. Nah, awalnya diterjemahkan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di bangsa asing. Berubah turun sampai ke Roma. Masuk kemudian ke kerajaan Romawi. Abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Sudah dicocokkan dengan kitab-kitab perjanjian baru. Akhirnya kitabnya Yahudi disebutlah perjanjian lama. Tapi tidak ada alasannya. Kenapa kemudian orang Yahudi tidak keberatan? Karena yang diambil oleh orang Kristen itu terjemahan dari Alexandria yang turun-temurun kemudian berubah. Sehingga terjemahan yang kalian katakan perjanjian lama itu sudah jauh meninggalkan aslinya. Jadi tidak ada lagi haknya orang Yahudi untuk mengklaim itu kan terjemahan kitab kami. Kenapa? Karena ketika mereka mendudukkan kitab asli disandingkan dengan perjanjian lama milik Kristen, ternyata nggak sesuai. Lain di asli, lain di terjemahan. Makanya mereka tidak lagi keberatan karena sudah lain. Saya bisa buktikan itu. Contoh misalnya di Yeskiel 34 nomor 16. Di situ dikatakan kata samad. Kata samad itu harusnya kulenyapkan, kumusnahkan, kubinasakan. Tapi masuk di dalam kitab saudara itu menghilang. Kata binasa itu menjadi apa? Kupelihara, kulindungi. Kubinasakan dengan kulindungi itu berbeda. Jadi orang Yahudi berpikir, lah ini kan bukan kitabku. Itu kan terjemahan yang sudah jauh dari kitabku. Ngapain kurusin? Enggak, tapi kalau dilihat itu sama, hampir sama kan. Mungkin penafsirannya yang agak berbeda dalam terjemahan. Tapi sebenarnya sekiranya kitab Anda ini tertulis di luar di sini Taurat, mungkin kalian akan ditegur. Akan ditegur oleh Yahudi yang punya wewenang. Karena isinya bukan Taurat. Tapi karena kalian menggunakan Alkitab, maka yang negur kalian kami, umat Islam, karena isinya bukan Alkitab. Gitu loh Bang. Coba aja ganti Torah Moses. Pasti ditegur. Lah ini apa haknya orang Yahudi menegurnya? Sudah Alkitab, tulisannya kitab Kejadian lah. Sudah bukan lagi Torah aslinya. Cuman terjemahan dan meninggalkan kemudian cangkang yang asli. Itulah makanya muncul pertanyaan, kenapa kalian menggunakan kitabnya orang yang dimana hukum-hukum itu mengikat kemudian bangsa Israel, bukan mengikat di luar Bani Israel. Begitu, saudara. Jadi kalau saudara hanya mengatakan ya kami menggunakan karena kami begini, oh itu klasik, itu dari tahun 3 zaman Belanda itu sudah, itu jawabannya Bang. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana orang Kristen mampu menunjukkan data seperti di dalam Ulangan 5, di dalam Ulangan 5, Ulangan 4, Ulangan 6, Ulangan 33, bahwa hukum Taurat atau hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel itu diperintahkan Musa untuk mengabarkan kepada di luar Israel. Ada nggak seperti itu? Ternyata nggak ada. Berarti saudara menggunakan kitabnya Yahudi secara legal, ilegal. Zuma. Ya, gimana saudara? Itu Zuma. Jangan kau blokir Edis. Jangan kau congor di sini Zuma. Sini orang ada adabnya ini orang apa yang kau katakan begini. Tidak benar itu, mong kosong kau. Kau dicari Nah, Edis. sekarang
Sekarang saudara coba. Kau blokir Edis. Sekarang saya blokir Edis. Kau takut. Bodoh. Sekalian kau juga saya blokir seumur hidup. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau? Ya kau lagi datang di sini, saya blokir kau sama Edis. Edis itu kan sudah ada di Amerika. Harusnya dia penginjilan kepada orang-orang Islam yang ada di Amerika sana. Ngapain dia masih masuk ke Indonesia ini untuk berdebat? Dia kan sudah di luar, sudah kabur dari Indonesia ini ya. Kenapa harus kembali lagi ke Indonesia? Kalau memang mau berdebat dengan orang Indonesia, waalaikumsalam, maka dia harus kembali ke Indonesia baru berdebat dengan kita. Anda sudah kabur keluar kok, di luar aja. Di luar banyak orang Islam di luar. Kalau mau berdebat dengan orang Indonesia, kembali ke Indonesia. Gitu. DPO kok diajak debat. Nah, saya bikin kopi dulu. Oke. Silakan di moderatori mana Akang Bunda Rahma. Iya, Panoce ini penggembala ini, Panoce ini. Bagaimana Bang? Panoce ini penggembala ini, teman saya ini, Ustaz Arif. Cuma begini Bang Noce. Cuma belum dicukur. Bang Noce, kembali ke topik dulu. Iya, siap, Bisa nggak itu Kristen itu berdiri sendiri tanpa ada kitabnya Yahudi nempel? Bisa atau tidak? Nggak nyambung nantinya Bang Andi. Nggak nyambungnya di mana Bang? Nggak kan mengenai Tuhan Yesus itu kan dinubuatkan dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab-kitab Tanakh, iya kan? Di mana tertulis itu dinubuatkan Bang? Sepertinya nggak ada deh. Jangankan dinubuatkan Bang, yang punya kitab aja sendiri nggak mengakui itu Yesus. Ini pertanyaannya Bang Andi, terjemahan LAI benar nggak Panoce? Nggak semua benar Bang. Nggak semua benar Bang Andi, jujur kalau Panoce. Nah itu dia. Iya, memang kalau itu ya memang nggak terlalu tepat sih yang lain. Itu loh Pak Noce, maksudnya nggak bagaimana mau dinubuatkan gitu loh. Itu kan cuman penafsiran terjemahan Septuagint yang Anda pakai, penafsiran berdasarkan iman Kristen gitu loh. Iya, dari nubuatan-nubuatan misalnya dalam kitab Perjanjian Lama itu lebih cenderung menuju kepada Yesus Kristus. Nggak ada Bang. Yesaya 53 itu nggak ke Yesus, Yesaya 96 nggak ke Yesus. Iya, kalau Yesaya 53 itu memang sangat mirip ya dengan proses penderitaan Yesus. Nah, di situ ada kata dia tidak akan membuka mulutnya, sedangkan di salib buka mulut. Iya, kalau buka mulut dalam konteks melawan kan mungkin. Gitu loh, jadi nggak ada, itu kan zaman Yesaya. Kalau Yesaya 96 di situ telah lahir, sudah lahir, Yesus sebelum lahir. Ya udahlah, ada nubuatan-nubuatan. Lebih baik kalau mau memperkuat Bang Noce, gitu ya. Lebih berbau Yunani saja, berdasarkan konsili Tertullianus, itu baru kena tuh. Karena ini ada dua budaya yang ada di dalamnya ini saling kontradiksi. Satu budaya yang beraliran dari Samawi, gitu ya. Satu budaya beraliran dari pagan, nggak bisa diketemukan gitu loh Bang Noce. Kalau Yudaism itu kan cenderung sekarang Torah begitu, mereka tetap bertahan di situ. Kalau Kristen kan nggak ada urusan ngambil dia. Pertama nih, perbedaan Tuhan, perbedaan sembahan. Terus Kristen mengambil sembahannya Yudaism turun menjadi manusia. Ini sebenarnya kan agak-agak sedikit menantang. Untung aja Yudaism itu orangnya pendiam. Ya bodo amat lalu gitu loh. Tapi jangan coba ganggu-ganggu mereka. Nah, nanti kan sadis juga kalau Anda masuk kampung orang kan. Seperti yang terjadi di video-video itu, diperlakukan tidak enak.
Ada yang digamparin, ada yang diludahin tuh. Gitu loh. Jadi Pak Noce ya berpikir ulang lah. Bahwa tidak ada hubungannya kalau menurut saya. Itu Pak Noce, silakan. Iya, jadi di topik ini kan jelas bahwa Taurat dengan Oten kan, jadi kami menurut saya itu bahwa Taurat itu tetap dimasukkan ke dalam Bible, Bang. Karena itu ya, bahwa kami juga sangat percaya bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang kami imani, yang kami percaya. Beda Tuhan, Bang. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub itu kan, akulah yang Tuhan pencipta alam semesta itu. Di situ belum punya nama, masih sifat-sifatnya kan begitu. Nah, gitu. Terus Tuhannya orang Kristen kan Yesus. Jadi yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub sampai ke Nabi Musa itu sampai ke Yesus sendiri gitu ya. Itu berbeda Tuhan dengan Anda. Jadi enggak kena, Bang, itu barang. Serius. Enggak, sesuai dengan kesaksian Yohanes itu bahwa dia adalah Sang Firman. Sang Firman yang menjadi manusia kan, yang menjadi daging. Ya itulah Tuhan Yudaism lu turunkan menjadi manusia kan? Iya, kan Bang begini. Nah itu dia. Kalau menurut Pak Noce, Tuhan Anda dengan Tuhannya Anda dengan Tuhannya Nabi Musa sama nggak? Sama. Tuhannya Nabi Musa siapa? Yod-Heh-Vav-He. Kalau Tuhannya Bang Noce siapa? Kalau Sang Bapa ya Yod-Heh-Vav-He. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan sebagai nah, beda dong. Ya. Enggak, karena Yesus itu Sang Firman yang menjadi manusia. Bukan itu persoalannya, mau jadi apa kayak antinya. Tuhan Anda Yesus, Tuhannya Nabi Musa bukan Yesus, jadi beda Tuhan. Iya, kalau yang di Kristen itu memang yang kami imani bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Ya silakan saja, Bang, nggak diganggu itu. Mau Tuhan menjadi manusia, mau jadi apa? Iya. Silakan saja, tapi jujur bahwa Tuhan Anda itu berbeda dengan agama lain. Jadi baguslah kalau jujur. Pak Noce malam ini berkata, kami Kristen, Tuhan kami itu Yesus. Beda dengan Tuhannya para nabi. Selesai sudah. Sebenarnya sama, cuman Tuhan yang di Kristen itu telah menjelma menjadi manusia. Gimana sih, masa ada Tuhan menjadi manusia, Bang? Iya, Bang, kan Tuhan kan maha segalanya, maha bisa. Bang Noce, kalau Tuhan menjadi manusia, berarti nggak ada lagi Tuhan? Iya, ada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kalau dia kan sudah jadi manusia nih, berarti nggak ada Tuhan. Artinya kalau yang dia dalam kekristenan itu bahwa dalam diri Yesus Kristus itu ada dua natur. Berarti bukan manusia. Tuhan menjadi manusia, Bang Noce. Tuhan ya masuk ke dalam diri manusia melalui kandungan Maria, lahir di bumi. Bukan Tuhan menjadi manusia, Tuhan masuk ke dalam diri manusia. Begitu barangkali bahasanya. Enggak, yang kami tahu itu Tuhan yang menjelma menjadi. Menjelma kan menjadi sama aja tuh. Iya. Nah, setelah Tuhan ini menjelma menjadi manusia, berarti nggak ada Tuhan lagi. Iya, enggak, di dalam diri Yesus Kristus kan ada yang kami tahu itu ada dua natur. Berarti Tuhan masuk ke dalam diri Yesus. Tapi yang dipahami itu bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, ya Tuhan itu yang menjadi manusia, menjadi daging. Sang Ilahi itu yang menjadi daging. Manusia ini Tuhan nggak? Manusia ya bukan Tuhan. Berarti nggak ada lagi Tuhan kalau dia jadi manusia. Enggak. Tapi berbeda, Bang, kalau di dalam keyakinan kekristenan. Gimana ya? Tapi saya nggak mau maksa sih. Ustaz ini coba Bang Andi dikit, coba. Pusing nih, silakan ikut pusing. Bang Andi dikit. Coba Pak Noce, Pak Gondrong. Tuhan Yahudi itu makhluk bukan sih? Ya. Tuhan Yahudi itu makhluk bukan? Makhluk. Tuhan Yahudi makhluk.
Dari mana Iya. katanya Tuhan Yahudi makhluk? Coba Iya, tunjukkan karena- di Torah Tuhan Yahudi itu makhluk. Ya. Kalau teman-teman di bawah ini masih mempromosikan Edis di sini, saya akan blok satu-satu. Teman-teman di bawah nggak usah lah, kami juga Udah, ada HP di saya sini. blokir Bang Handi, saya yang paling. Udahlah, nggak usah lah gitu loh. Kalau Anda mau senang di sana aja. Jangan promosikan Edis di sini loh. Muslim kok promosikan Edis? Gimana sih kamu ini? Lanjut. Ya, coba saya minta datanya. Kalau Tuhan Yahudi itu makhluk, Pak Noce. Iya, maksudnya kalau yang dipahami makhluk itu kan ciptaan ya Bang. Iya, betul. Iya, makhluk. Nah, saya minta datanya kalau Tuhannya Yahudi itu adalah ciptaan, adalah makhluk. Ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia ya ada. Itu Tuhan Kristen, bukan Tuhan Yahudi, Bang. Yang saya tanya Tuhan Yahudi. Ayo. Jadi yang saya tahu ketika Tuhan menjadi manusia ya seperti itu Bang. Karena Tuhan itu ada tidak bisa digambarkan, maka di dalam diri Yesus Kristus menjadi gambaran sempurna bahwa itulah gambaran Allah yang Pak sesungguhnya. Gondrong, yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu makhluk apa bukan? Kata Pak Gondrong tadi makhluk ciptaan. Nah, saya minta datanya. Enggak, begini Bang, kalau Tuhannya orang Yahudi itu kan ilahiyah. Tapi sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia itu bersumber dari sang ilahi itu. Maka yang saya pahami bahwa Tuhan itu seperti gambaran manusia. Jadi begitu, Bang. persingkat, menurut Bang Noce, sekarang ini detik ini juga Tuhannya Yahudi itu Yesus atau bukan? Tuhan Yahudi di zaman dulu ya Bang. Sekarang. Kalau yang orang Kristen di Yahudi ya. Bukan Kristen, Yudaism sekarang ini. Bukan Kalau Kristen memang- Yahudi. Kalau Orang memang Yahudi, Yudaism itu Tuhannya siapa sekarang? Kalau Yudaism memang mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu sang Mesias. Enggak, Tuhannya Yahudi sekarang siapa menurut Anda? Iya, kalau Tuhan Yahudi ya masih tetap Hashem. Oke, Hashem. Tuhannya Iya. Kristen siapa? Yesus Kristus. Sama enggak tuh Tuhan Anda dengan Tuhan Yahudi? Sebenarnya kalau dari awal mula itu sang Bapa ini kan Sama sama enggak Hashem. sebenarnya? Pertanyaannya bro, sama enggak tuh Tuhan Anda dengan Tuhan Yahudi sekarang ini? Detik ini juga? Kalau yang mengenai Yesus Kristus ya tidak sama Bang. Tidak sama, baik. Artinya apa? Tuhan Anda Kristen dengan Tuhannya Yahudi beda. Setuju? Iya. Iya, Artinya Yahudi kalau tidak sudah beda, tidak ada gunanya Torah lu pakai. Selesai, lanjut. Beda berarti Pak Noce. Iya, sebenarnya begitu. Orang Yudaism tidak akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah, begitu. Ustaz Ali masuk, enak ini sama Pak Noce tadi. Iya. Enggak, kurang garam. Tapi kalau kita lihat rambutnya ya gondrong. Padahal dalam Bibelnya sendiri ya 1 Korintus 11:14, kehinaan bagi laki-laki berambut gondrong, berambut panjang. Nah, itu sudah dibahas sama Bang Kian Santan ulang-ulang itu. Iya Bang, aduh, kehinaan loh. Lanjut Ustadz. Ini cuma ada yang menarik aja sih ketika Pak Noce ini membahas beda tadi di situ. Karena di dalam kitab misal ya, kalau saya pernah buka itu di Yesaya 44:24 seingatku. Di situ kan dikatakan, saya coba buka ya biar tidak dibilang ngarang. Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku?
ini Tuhannya Yahudi menggunakan kalimat satir lah mungkin lah ya. Siapakah yang mendampingi aku? Bahkan dia yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Kalimat tanya ini, siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak Pak Tuhan yang lain selain Tuhan yang membentuk manusia sejak dalam kandungan? Enggak, dia memang Esa satu-satunya kalau dalam konteks ini, Bang. Esa. Oke, mantap kalau gitu. Berarti memang tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang Esa ini. Iya, tapi kalau dalam konteks Yesus Kristus ini berbeda, Bang. Enggak, ini konteks orang Tuhannya Yahudi. Iya, kalau bukan Tuhan Yahudi Tuhannya memang Kristen. jelas bahwa misalnya Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, itu jelas bahwa mereka Ada yang menarik lagi di sini, Pak. Di situ dikatakan Tuhannya Yahudi ini yang tertulis dalam kitab Yesaya, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Kan Yesus tuh dikatakan berada dalam kandungan. Ketika malaikat Gabriel memberitakan kehamilan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti Yesus ketika berada dalam kandungan, yang membentuknya adalah Tuhannya orang Yahudi. Iya, karena dia dikandung dari Roh Kudus. Jadi atas pekerjaan. Ya, Tuhannya orang Yahudi yang membentuk Yesus di dalam kandungan Maria. Iya, yang membentuk daging dalam kandungan Maria. Betul. Oke, baik. Jadi Tuhannya orang Yahudi tadi membentuk Yesus di dalam kandungan Maria. Setelah dia lahir, jadi Tuhannya orang Kristen, gitu ya, Pak ya? Bukan karena dia lahir kemudian kami menuhankan dia, bukan itu. Kalau dalam kepercayaan kekristenan bahwa kenapa Yesus kami percaya sebagai Tuhan, karena memang itu adalah inkarnasi Allah di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Allah telah menjadi manusia, sang firman itu yang menjadi daging, makanya kami percaya bahwa firman. Berarti Tuhannya orang Yahudi tadi ya? Iya, sebenarnya kalau umat Yahudi juga mau jujur, sebenarnya Tuhan yang mereka sembah itu telah menjadi manusia. Cuman kan mereka nggak terima juga kan, Bang? Bukan. Kan tadi kalau di dalam kitabnya Tuhan itu yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Bukan yang berada di dalam kandungan. Itu Tuhannya orang Yahudi. Maka ketika bangsa Yahudi melihat orang hamil, orang mengandung, ya pasti bukan Tuhan. Dia itu yang dibentuk oleh Tuhan. Kan begitu, Pak, jadinya. Ya kan? Nah, ketika Anda pahami bahwa Tuhannya orang Yahudi tadi yang berfirman di dalam kitab Perjanjian Lama berubah menjadi manusia di abad pertama, yaitu menyalahi konsep dari keimanan orang Yahudi. Karena di dalam kitab mereka dikatakan Elohim itu bukan manusia, sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19 kan gitu. Itu Tuhan yang benar. Makanya ketika ada orang lahir, walaupun penuh dengan keajaiban, orang Yahudi nggak akan percaya kalau dia itu Tuhan. Silakan, Pak. Izin sebelum lanjut kita sapa MKC. Selamat malam. Selamat malam, selamat pagi saudara-saudariku semua. Silakan. Jaringanku, ternyata Pak Noce lagi diam ya? Iya, saya lagi. Lanjut Pak Noce, tanggapin. Apa yang saya belum mendengarkan apa yang diceritakan tadi, masih kurang dengar. Iya, nyimak dulu Bang ya, MKC. Sekarang Noce. Iya, jadi kalau yang tadi mungkin yang telah disampaikan oleh Abang tadi itu mengenai Tuhan membentuk manusia dari sejak dalam kandungan itu berbicara tentang konteks
karya Tuhan mungkin ya, tapi konteks Yesus ini berbeda menurut saya, karena dia ini adalah yang ilahi yang telah menjadi daging. Itu dalam perjanjian baru ya. Karena Pak Noce, apa ya, siap. di dalam Maliaki 3 nomor 6, Tuhan itu tidak pernah berubah loh. Iya. Yang mengalami perubahan itu pasti makhluk. Karena ada yang menjadikan, merubah sesuatu. Iya, konteks Maliaki 3 tentang apa, perpuluhan itu. Iya, tentang perpuluhan ya. Bahwa Tuhan tidak berubah dulu, kini, dan selamanya. Ya, Maliaki 3 1. Perpuluhan Tuhan tidak berubah. Iya, Maliaki 3 itu kan tentang apa, persembahan kan? Tapi ini menyebutkan Tuhan tidak berubah. Iya, tapi konteks ini berbeda, Bang. Di sini Tuhan, kalau dalam Maliaki 3, Tuhan ingin menegaskan kepada bangsa Israel bahwa dia tidak berubah dulu, kini, dan selamanya. Itu dalam konteks apa ya, persembahan, persepuluhan, mengenai apa ketaatan bangsa Israel dalam hal memberikan sedekah. Jadi perpuluhan nggak pernah berubah gitu Pak maksudnya? Iya, kalau di konteks itu memang begitu Bang, karena konteks itu berbicara tentang Allah Israel yang tidak pernah berubah, yang membalaskan berkat-berkat terhadap umatnya. Itu dalam konteks itu yang dimaksudkan Bang. Akulah Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan itu tidak berubah. Akulah Tuhan, tidak berubah. Itu Tuhan. Nah, sekarang kita juga melihat contoh di dalam Ibrani 13 nomor 8 seingatku, berkaitan dengan Yesus. Itu kan dikatakan juga, Yesus itu tetap sama, baik dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dikatakan Yesus tetap sama itu, dia sebagai apa Pak di situ Pak? Yesus tetap sama itu seperti semula, maksudnya dia tetap Allah. Contoh berarti di dalam 1 Yohanes, di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 ayat itu salah kalau gitu Pak. Karena harus percaya Yesus itu sebagai manusia. Iya, memang yang kami percaya dalam iman Kristen bahwa dalam diri Yesus itu ada dua natur. Ya kan, natur manusia dan natur Allah. Enggak, di sini kan dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus itu tetap sama. Yesus tetap sama ini dia sebagai manusia atau bukan manusia, Pak? Iya, karena sebenarnya dia dulu sampai selama-lamanya dia Tuhan. Berarti ya, Bang, bukan manusia? Kalau dalam kekristenan itu sebenarnya kami percaya bahwa itu yang tadi saya bilang, bahwa ada dua natur. Dan Yesus itu datang dari Allah. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 1-3 itu jelas bahwa dia datang dari Allah. Iya, Yesus datang dari Tuhan. Segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, Pak. Di dalam Yakobus 1 nomor 17, segala sesuatu itu dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan itu, semua anugerah dari Tuhan. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 nomor 4 pun dikatakan, kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tuh, para murid-murid Yesus juga berasal dari Tuhan. Apakah yang berasal dari Tuhan adalah Tuhan? Ya bukan, Pak.
Kalau semuanya berasal dari Tuhan adalah Tuhan, ya semuanya Tuhan, Pak.